Halo Kutu Buku, kali ini saya akan membaca buku atau novel karya dari Dan Brown, yaitu berjudul Angel and Demon atau Malaikat dan Iblis. Di buku ini juga penulis memberikan sambutan pada para pembaca. Mari kita bacakan. Berkat Anda, The Da Vinci Code menjadi laris luar biasa. Terima kasih. Buku ini di tangan Anda sekarang adalah prequel dari The Da Vinci Code, bercerita tentang petualangan simbolog Robert Langdon di Vatikan City atau tahun sebelum kunjungannya ke Louvre yang menggemparkan itu. Dalam Malaikat dan Iblis atau Angel and Demon, saya pertama kali menciptakan karakter Langdon dan membangun hasratnya atas seni, simbologi, kode, kelompok rahasia, dan wilayah abu-abu antara kebijakan dan kejahatan. Saya rasa Anda akan menemukan teka-teki dalam Malaikat dan Iblis yang menarik teka-teki dalam lukisan-lukisan Da Vinci. Apapun cita rasa seni Anda, saya jamin Anda akan menemukan limpahan teka-teki, sejarah misterius, ketegangan, dan alur cerita tak terduga dalam buku ini. Saya berharap Anda bisa membaca novel pertama saya tentang Robert Langdon ini senikmat saya menulisnya. Salam hangat dan terima kasih. Dan Brown. Nah, itu sambutan dari si penulis terhadap kita yang dia excited ya menulis ini dan menggambarkan kita. Dia pernah sukses menulis The Da Vinci Code ya. Itu yang novel yang sangat fenomenal, bestseller ya, sekitar berapa? 1 juta ya, bestseller yang itu. Oke, fakta. Fasilitas penelitian ilmu pengetahuan terbesar di dunia, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, susah bacanya, atau CERN di Swiss baru-baru ini berhasil membuat partikel antimateri pertama. Antimateri sama dengan materi yang kita kenal, tapi tersusun dari partikel-partikel dengan muatan listrik yang berlawanan dengan yang terdapat di materi biasa. Antimateri adalah sumber energi terkuat yang pernah dikenal manusia. Dia bisa menghasilkan energi dengan efisien sebesar 100% atau efisiensi pembelahan nuklir hanya 1,5%. Antimateri tidak menimbulkan polusi atau radiasi, dan setetes antimateri dapat menghasilkan listrik untuk New York City sepanjang hari. Tapi, ada satu kekurangannya, antimateri sangat tidak stabil. Dia akan langsung terbakar begitu bersentuhan dengan apa saja, bahkan dengan udara. Sekalipun padahal 1 gram antimateri saja mengandung kekuatan setara dengan 20 kiloton bom nuklir atau seukuran dengan bom yang dulu dijatuhkan di Hiroshima. Hingga kini, antimateri hanya diciptakan dalam jumlah sedikit, hanya beberapa atom. Tapi CERN berhasil membuat terobosan dengan penemuan terbarunya yang bernama antiproton. Saya ulangi, saya tidak akan menyebut CERN dengan CERN, tapi dengan CERN ya, biar teman-teman buku ngerti. Tapi CERN berhasil membuat terobosan dengan penemuan terbarunya yang bernama antiproton. Desolator fasilitas akan memproduksi antimateri dengan teknologi yang lebih maju sehingga menjanjikan kemampuan untuk membuat antimateri dalam jumlah yang jauh lebih besar. Satu pertanyaan penting muncul, apakah zat yang sangat tidak stabil ini akan menyelamatkan dunia? Ataukah malah digunakan untuk menciptakan senjata paling berbahaya yang pernah dibuat manusia? Oke, kita masuk dalam catatan penulis. Semua referensi mengenai benda-benda seni, beberapa makam, terowongan, dan arsitektur di Roma adalah betul-betul nyata, tepat sesuai dengan tempatnya, dan dapat disaksikan hingga kini. Jadi ini ada disclaimer dari si penulis bahwa yang dia tulis ini adalah objek-objek nyata. Arsitektur di Roma itu betul-betul nyata. Dia ini fiksi. Robert Langdon itu fiksi, karangan si penulis, tapi dia di set tempat
yang realistis ya, yang ada benar-benar objeknya ada. Persaudaraan Illuminati juga nyata, dan tentu dia mendisklaim persaudaraan Illuminati juga nyata. Oke. Ini ada capture buku tentang map Roma modern. Terus di sini ada Vatican City, capture mapnya. Oke, kita masuk Angel and Demon. Prolog. Leonardo Petra, seorang ahli fisika, mencium aroma daging terbakar. Dia tahu yang terbakar itu adalah tubuhnya sendiri. Dengan penuh ketakutan, dia menatap sosok hitam yang membungkuk kepadanya. Apa mau? La Chiave, jawabnya dengan suara parau, kata kunci. Tetapi aku tidak. Penyusup itu menekankan benda itu lebih kuat sehingga benda panci pun masuk lebih dalam lagi ke dada Petra. Terdengar suara menesis yang keluar dari daging yang terpangkat. Petra menjerit kesakitan. Tidak ada kata kuncinya. Dia merasa dirinya sebentar lagi hampir pingsan. Mata orang itu melotot. Nih, apa itu? Kau. Itu yang ditakutkan. Petra berusaha untuk tetap sadar, namun kegelapan telah menyelimutinya. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah dia tahu apa yang menyerangnya. Itu tidak akan memperoleh yang dicarinya. Sesaat kemudian, sosok itu mengeluarkan sebilah pisau dan mendekatkannya ke wajah Petra. Pisau itu terayun dengan cermat dan menyayat seperti pisau pedang. Demi kasihku, jerit Petra. Sayang, sudah terlambat. Tinggi di atas puncak anak tangga Great Pyramid Giza, tinggi di atas puncak anak tangga Great Pyramid Giza, seorang perempuan muda tertawa dan berseru ke bawah pada seorang lelaki. Robert, cepatlah. Aku tahu aku semestinya menikah dengan lelaki yang lebih muda. Senyum perempuan itu begitu memesona. Robert berjuang untuk mengimbanginya, tapi tungkai kakinya seperti terpaku. Tunggu, pintanya. Ketika lelaki itu berusaha mendaki pandangannya mulai mengaruh. Dia seperti mendengar suara-suara di telinganya. Aku harus menangkap perempuan itu. Tapi ketika dia mendongak lagi, perempuan itu telah menghilang di tempat di mana perempuan itu sebelumnya berada. Berdiri seorang lelaki tua dengan gigi yang berwarna kecoklatan. Lelaki tua itu menatap ke bawah, ke arahnya, dan tersenyum penuh kesedihan. Kemudian dia menjerit ke atas. Kemudian dia menjerit keras, penuh penderitaan, sehingga menggema ke seluruh padang pasir. Robert Langdon tersentak bangun dari mimpi buruknya. Telepon di samping tempat tidurnya berdering. Dengan linglung dia mengangkat. Lalu, aku mencari Robert Langdon. Suara seorang lelaki berkata. Langdon duduk tegak di atas tempat tidurnya dan mencoba menjernihkan pikirannya. Ini Robert Langdon. Dia menyipitkan matanya ketika menatap jam di cikalnya pukul 5.18 pagi. Aku harus bertemu denganmu segera. Siapa ini? Namaku Maximilian Fokker. Aku seorang ahli fisika partikel. Apa? Pikiran Langdon masih kacau. Kamu yakin saya Langdon yang kamu cari? Kamu dosen ikonologi religi di Harvard University. Kamu menulis 3 buku tentang simbologi. Dan kamu tahu jam berapa sekarang? Maafkan aku. Tapi aku mempunyai sesuatu yang harus kamu lihat. Aku tidak membicarakannya lewat telepon. Langdon mengesah, maklum. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Salah satu resiko menjadi penulis buku-buku tentang simbologi religi adalah telepon dari para penganut sebuah agama yang fanatik yang ingin agar ia membenarkan keyakinan mereka kalau mereka baru saja menerima pertanda dari Tuhan. Bulan lalu, seorang penari telanjang dari Oklahoma menjanjikan pelayanan seks habis-habisan kalau Langdon mau terbang ke rumahnya untuk memeriksa keaslian dari bentuk salib yang secara ajaib muncul di atas spray tempat tidurnya. Kapan dari Tulsa, begitu Langdon menyebut. Bagaimana kamu mendapatkan nomor teleponku?
Aku hanya Langdon mencoba bersikap sopan, walau orang itu menelponnya pada waktu yang sungguh tidak sopan. Dari internet, dari situs bukunya. Langdon mengerutkan keningnya. Dia sangat yakin situs bukunya tidak mencantumkan nomor teleponnya. Lelaki itu pasti berbohong. Aku harus bertemu denganmu, besok orang itu. Aku akan membayarmu dengan harga yang pantas. Sekarang Langdon mulai kesal. Maafkan aku, tetapi aku betul-betul. Jika kamu segera berangkat, kamu akan tiba di sini pada. Aku tidak mau pergi. Langdon, kemana-mana? Ini jam 5 pagi. Langdon menutup teleponnya dan menjatuhkannya dirinya lagi di atas tempat tidur. Dia menutup matanya dan mencoba tidur kembali. Tidak ada gunanya, mimpi itu masih membayanginya. Dengan enggan dia mengenakan jubah kamarnya dan turun ke lantai bawah. Robert Langdon berjalan mondar-mandir dengan telanjang kaki di rumah bergaya zaman Victoria miliknya yang lenggang di Massachusetts dan menikmati ramuan sulit tidur kesukaan. Cangkir besar Nestles panas. Sinar bulan di bulan April tampak menembus masuk dari jendela rumah yang menjorok keluar dan memberikan sentuhan tersendiri pada permadani oriental yang hampir di lantai rekan-rekan Langdon sering mengoloknya dengan mengatakan rumahnya lebih mirip sebuah museum antropologi daripada sebuah rumah. Rak bukunya dipenuhi oleh berbagai artefak religius dari seluruh penjuru dunia, seperti ekloba dari Ghana, salib emas dari Spanyol, patung berhala dari Aegean Selatan, dan bahkan tenunan langka bernama Bokus dari Kalimantan yang merupakan simbol keabadian usia muda milik seorang satria. Ketika Langdon duduk di atas kuningan maharesinya dan menikmati minuman coklat hangat kesukaannya, kaca jendela yang menjorok itu memantulkan bayangan dirinya. Bayangan itu tampak berubah dan pucat seperti hantu tua renta. Matanya seperti mengejar dirinya sendiri dan berpikir jiwa mudanya telah lalu meninggalkannya. Walaupun tidak terlalu tampan menurut ukuran biasa, Langdon yang berusia 40 tahun ini memiliki apa yang disebut rekan kerja tentunya sebagai daya tarik. Seorang terpelajar, rambut coklat tebal yang mulai tampak beruban, mata biru yang tajam menyelidik, suara yang berat sekaligus menawan, dan senyuman menggoda milik seorang atlet kampus sebagai mantan anggota salam di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Langdon masih memiliki tubuh yang gagah tinggi 180 cm dan tetap terjaga berkat latihan renang yang dilakukannya setiap hari sebanyak 50 putaran di kolam renang kampus. Teman-teman Langdon selalu menganggapnya sebagai orang yang agak membingungkan, seorang yang terperangkap di antara abad yang satu dengan abad yang lainnya. Pada akhir pekan, Langdon sering terlihat mengenakan jeans, duduk-duduk santai di alun-alun kampus sambil berdiskusi tentang grafik komputer atau sejarah agama dengan para mahasiswa. Di lain waktu, dia terlihat mengenakan jas wol rancangan Harris dan rompi dari wol halus seperti yang terlihat dalam berbagai foto di halaman majalah seni ternama ketika hadir dalam pembukaan museum untuk memberikan pidato. Walau dianggap sebagai dosen yang keras dan sangat disiplin, Langdon juga dipuji sebagai orang yang suka bergembira. Dia sangat menyukai kegiatan rekreasi sehingga diterima di lingkungan mahasiswa dengan baik. Julukannya di kampus adalah si lumba-lumba karena sifatnya yang ramah dan karena kemampuannya yang legendaris dalam menyelam dan berenang ketika bertanding dalam pertandingan polo air. Ketika Langdon duduk sendiri dan menatap ke dalam kegelapan, kesenyapan rumahnya terusik lagi, kali ini oleh suara dering mesin faksnya. Merasa terlalu lelah untuk diganggu, Langdon hanya berusaha untuk tertawa sendiri. Umat Tuhan ini, katanya dalam satu, sudah 2000 tahun menunggu saya menyelamatkan mereka, masih saja keras kepala seperti batu. Dengan letih dia mengembalikan cangkir besarnya ke dapur dan berjalan perlahan menuju ruang kerjanya yang memiliki dinding yang berlapis kayu ek. Lembaran faks yang baru tiba itu tergeletak di atas meja.
Sambil mendesah, dia memungut kertas itu dan mengamatinya. Tiba-tiba, dia merasa mual. Gambar yang tertera pada lembaran itu adalah gambar sosok mayat manusia. Mayat itu ditelanjangi dan kepalanya diputar hingga sepenuhnya mengarah ke belakang. Ada luka bakar yang parah di dada mayat itu. Lelaki itu diberi cap, hanya satu kata yang tertera di sana. Langdon mengenalinya dengan baik, sangat baik. Dia menatap huruf ornamen itu dengan rasa tidak percaya. Illuminati, dia tergagap, jantungnya berdebar keras. Tidak mungkin. Dengan gerak lambat karena takut akan ada yang bakal dia lihat, Langdon memutar kertas itu sebesar 180 derajat. Lalu dia menatap huruf yang terbalik itu dan membacanya perlahan-lahan. Dia langsung terkesiap, seolah baru saja dihajar oleh truk. Dia hampir tidak mempercayainya, penglihatannya. Kemudian dia memutar kertas faks itu kembali, membaca huruf itu sekali lagi dalam posisi yang benar, lalu diputar balik lagi. Illuminati, bisiknya. Merasa sangat terguncang, Langdon jatuh terduduk di atas kursinya. Sesaat dia merasa sangat kebingungan. Dengan perlahan matanya menatap ke arah lampu merah yang berkedip di mesin faksnya. Siapapun orang yang mengirim fax masih berada di sana, menunggunya untuk berbicara. Langdon menatap lampu mesin faxnya yang masih terus berkedip-kedip. Kemudian dengan gemetar dia mengangkat gagang telepon. "Apakah kamu memperhatikanku sekarang?" Suara seorang lelaki berkata ketika akhirnya Langdon mengangkat teleponnya. "Ya, saya benar-benar memperhatikan Anda sekarang. Siapa diri Anda sesungguhnya?" "Aku sudah berusaha untuk mengatakannya kepadamu tadi." Suara itu terdengar kaku seperti mesin. "Aku seorang ahli fisika. Aku mengelola sebuah fasilitas penelitian. Salah seorang staf kami dibunuh. Kamu sendiri sudah melihat gambar mayat itu. Bagaimana Anda dapat menemukan saya?" Langdon hampir tidak mampu memusatkan perhatiannya. Pikirannya masih tertuju pada gambar yang terpampang di atas kertas fax. "Aku sudah mengatakannya padamu dari internet, dari situs bukumu, The Art of the Illuminati." Langdon mencoba mengingat-ingat bukunya itu sesungguhnya tidak begitu terkenal di lingkungan penerbitan konvensional, tetapi ternyata cukup retop juga di dunia maya. Walau demikian, pengakuan orang yang meneleponnya ini sungguh tidak masuk akal. Situs ini itu tidak mencantumkan informasi tentang alamat saya. Tantang Langdon. "Saya yakin akan hal itu. Staf saya di lab sangat ahli dalam menemukan informasi pengguna internet dari sebuah situs." Langdon menjadi ragu. "Sepertinya lab Anda tahu banyak tentang situs." "Memang harus begitu," kata lelaki itu. "Kami yang menciptakannya." Dari suaranya Langdon tahu lelaki itu tidak bergurau. "Aku harus bertemu denganmu," desak lelaki yang meneleponnya itu. "Ini bukan masalah yang dapat dibicarakan lewat telepon. Labku hanya 1 jam penerbangan dari Boston." Langdon berdiri di dalam keremangan cahaya di ruang kerjanya dan memeriksa lembaran teks di tangannya. Gambar yang sangat mengharuhinya itu bisa menjadi penemuan terbesar abad ini. Penelitiannya selama berpuluh-puluh tahun kini ditegaskannya hanya salah oleh satu simbol saja. Ini mendesak. Suara itu berkata dengan nada memaksa. Mata Langdon terpaku pada tanda itu, Illuminati. Dia membacanya berulang kali. Pekerjaannya selama ini bisa dibilang berdasarkan pada fosil masa lalu seperti dokumen-dokumen kuno dan kisah-kisah sejarah. Tapi gambar yang berada di hadapannya itu diambil pada masa kini. Langdon merasa seperti seorang ahli paleontologi yang bertemu muka dengan seekor dinosaurus hidup. "Aku sudah mengirimkan sebuah pesawat terbang," lelaki berkata lagi. "Pesawat itu akan tiba di Boston dalam waktu 20 menit." Langdon merasa tegang. 1 jam penerbangan. "Aku harap Anda mau memaafkan kelancangan saya. Selanjutnya, aku memerlukanmu di sini." Langdon kembali menatap kertas fax di tangannya dan merasa sebuah mitos kuno telah diperjelas dengan gambar hitam putih itu. Dampaknya mungkin saja menakutkan. Dia lalu menatap kosong keluar jendela. Tanda-tanda fajar menyingsing mulai tampak dari pepohonan birch di halaman belakang rumahnya. Tapi pemandangan itu tampak berbeda. Pagi ini, dengan perasaan takut dan gembira yang campur aduk di dalam dirinya, Don tahu dia tidak punya pilihan. "Kamu benar," katanya. "Katakan di mana aku dapat menemukan pesawatmu itu." Ribuan mil jauhnya dari rumah Langdon,
Dua orang lelaki bertemu, ruangan itu gelap, bergaya abad pertengahan, berdinding batu. Benvenuto, sambut lelaki yang berpenang itu. Dia duduk di dalam kegelapan, jauh dari cahaya. Kamu berhasil? Si, kasih lelaki berkulit gelap. Perfettamente. Maaf, agak kesulitan ya bahasa Italia. Perfettamente, kata-katanya terdengar keras dinding batu ruangan itu. Dan dapat dipastikan tidak akan terlacak siapa yang bertanggung jawab. Tidak seorang pun. Hebat, kamu mendapatkan apa yang kuminta. Mata pembunuh itu berkilat, hitam seperti minyak. Dia kemudian mengeluarkan sebuah alat elektronik berat, dan meletakkannya di atas meja. Lelaki yang duduk dalam kegelapan tampak senang. Kamu bekerja dengan baik. Melayani persaudaraan merupakan kehormatan bagiku, kata si pembunuh. Bagian kedua akan segera dimulai. Beristirahatlah. Malam ini kita akan mengubah dunia. Mobil Saab 900S yang dikemudikan Langdon keluar dari terowongan Callahan dan muncul di sisi timur pelabuhan Boston, tak jauh dari pintu masuk bandara Logan. Ketika memeriksa tujuannya, Langdon menemukan Aviation Road. Dia kemudian membelok ke kiri dan melewati gedung Eastern Airlines. Setelah 300 yard melewati jalan masuk, terlihat sebuah hanggar berdiri di balik kegelapan dengan nomor 4 berukuran besar dicat di atas atapnya. Dia memarkirkan mobilnya lalu keluar. Seorang lelaki berwajah bulat mengenakan setelan jas pilot berwarna biru muncul dari gedung itu. Robert Langdon, dia bertanya, serunya. Suaranya terdengar ramah. Dari aksennya, Langdon tidak dapat menerka dari mana lelaki itu berasal. Benar, kata Langdon sambil mengunci pintunya. Sangat tepat waktu, ujar lelaki itu. Saya baru saja mendarat, mari ikut saya. Ketika mereka mengelilingi gedung itu, Langdon merasa tegang. Dia tidak terbiasa dengan telepon yang tidak jelas, tujuannya dan pertemuan rahasia dengan orang yang belum dikenalinya. Karena dia tahu apa yang akan dihadapinya, dia hanya mengenakan pakaian yang biasa dikenakan ketika mengajar. Celana panjang dari bahan katun, kaos turtleneck, dan jaswal rancangan Harris. Ketika mereka berjalan, Langdon memikirkan fax yang berada di dalam saku jasnya. Dia masih belum dapat mempercayai gambar yang terpampang dalam kertas tersebut. Pilot itu tampaknya merasakan kecemasan Langdon. Terbang bukan masalah bagi Anda, kan Pak? Sama sekali tidak, sahut Langdon. Mayat yang diberi cap itu baru masalah bagiku. Kalau hanya terbang, aku masih bisa mengatasinya. Lelaki itu membawa Langdon berjalan di sepanjang hanggar. Mereka membelok di sudut dan menuju ke landasan pacu pesawat terbang. Langdon berhenti dan menjadi kaku di atas landasan pacu. Dia melongo ketika menatap pesawat yang diparkir di tempat parkir pesawat. Kita akan naik itu? Lelaki itu tersenyum. Suka? Dia bertanya kepadanya. Langdon menatap benda itu lama. Suka? Benda apa itu? Pesawat di depan mereka besar sekali. Benda itu hampir menyempai pesawat ulang-alik, tetapi bagian atasnya dipangkas sehingga meninggalkan sisa yang sangat rata. Terparkir seperti itu, pesawat tersebut tampak seperti bunga kayu yang besar sekali. Dan pertama Langdon adalah dia pasti sedang bermimpi. Kendaraan itu tentunya masih bisa terbang seperti sebuah wig. Kedua sayapnya hampir tidak tampak, hanya menyerupai sirip-sirip gemuk di bagian belakang tubuh pesawat tersebut. Sepasang sirip belakangnya mencuat keluar di bagian gurita. Bagian lain dari pesawat itu adalah lambung yang panjangnya sekitar 200 kaki dari depan ke belakang. Tidak ada jendela, hanya lambung pesawat. Bobotnya 250.000 kg dengan bahan bakar terisi penuh. Jelas si pilot dengan gaya seorang ayah yang membanggakan bayinya yang baru lahir. Bahan bakarnya berupa hidrogen cair. Rangkanya terbuat dari titanium matrix dengan serat silikon karbid. Pesawat ini memiliki rasio daya
tolak atau berat sebesar 20:1, tidak sebanding dengan kebanyakan rasio jet biasa yang hanya sebesar 7:1. Pak Direktur pasti sangat ingin bertemu dengan Anda. Tidak biasanya beliau mengirimkan bocah sebesar ini. Benda ini bisa terbang? Tanya Langdon. Pilot itu tersenyum. Oh, tentu. Kemudian dia membawa Langdon menyeberangi landasan pacu menuju pesawat tersebut. Saya tahu Anda terkejut, tapi sebaiknya Anda membiasakan diri. 5 tahun lagi, Anda akan melihat pesawat-pesawat semacam ini yang disebut HSCT atau High Speed Civil Transport. Laboratorium kamilah yang pertama kali memilikinya. Pasti jenis laboratorium yang tergila-gila dengan kecepatan, pikir Langdon. Ini adalah prototipe Boeing X-33. Pilot itu melanjutkan, tetapi masih ada belasan jenis lainnya seperti National Aerospace Line, Injet milik Rusia, dan HOTOL milik Inggris. Masa depan itu berada di sini. Tidak lama lagi pesawat-pesawat seperti ini akan menjadi kendaraan umum. Anda boleh mengucapkan selamat tinggal pada jet-jet kuno. Langdon memandang pesawat itu dengan hati-hati. Rasanya saya lebih menyukai jet kuno saja. Pilot itu memberi isyarat ke arah tangga pesawat. Ke arah sini, Pak. Langdon, hati-hati. Beberapa menit kemudian, Langdon sudah duduk di dalam kabin pesawat yang kosong. Pilot itu memasangkan sabuk pengaman untuknya di barisan kursi depan. Kemudian, dia sendiri menghilang ke bagian depan pesawat. Kabin itu sendiri tampak luas seperti kabin di pesawat komersial biasa. Perbedaannya hanyalah pesawat itu tidak punya jendela, dan hal itu membuat Langdon merasa tidak nyaman. Dia sudah lama dihantui oleh perasaan takut kepada tempat tertutup atau claustrophobia ya. Kenangan akan kejadian di masa kecil yang tak pernah berhasil disingkirkannya. Ketidaksukaan Langdon pada ruang tertutup tidak membuat sakit, tetapi hal itu selalu membuatnya frustasi. Perasaan itu muncul tanpa dia sadari. Karena itulah Langdon menghindari olahraga di dalam ruangan tertutup seperti racquetball atau squash. Dia juga rela mengeluarkan uang ekstra untuk membuat langit-langit tinggi yang sanggup memberikan udara lebih banyak di rumah bergaya Victoria miliknya. Walaupun perumahan sederhana bagi para dosen sudah tersedia untuknya, Langdon sering menduga ketertarikannya di masa muda pada dunia seni muncul karena dia sangat menyukai ruangan luas dan terbuka yang terdapat di berbagai museum. Mesin pesawat menyala dan menderu di bawahnya sehingga membuat lambung pesawat bergetar. Langdon merasa sesak. Dia menunggu. Langdon merasakan pesawat tersebut mulai berjalan. Musik country mulai terdengar lirih dari bagian atas kabin pesawat. Pesawat telepon yang menempel di dinding di sisinya berbunyi 2 kali. Langdon pun mengangkatnya. Halo? Siapanya? Anda merasa nyaman, Pak? Langdon? Tanya sang pilot. Tidak juga, jawab Langdon. Sampai saja kita akan tiba di sana 1 jam lagi. Dan kemana sebenarnya di sana itu? Tanya yang Langdon. Ketika sadar dia tidak tahu kemana tujuan mereka. Jenewa, jawab sang pilot sambil menambah daya mesin pesawat. Laboratoriumnya berada di Jenewa. Jenewa itu di Swiss ya. Swiss. Jenewa, ulang Langdon. Dia merasa agak lebih baik sekarang di utara New York.